Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Busnafi Nurianda dengan NIM 2248201010. Saya akan mempresentasikan tugas teknologi bahan alam. Ekstraksi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial, karena pada suhu kamar menguap. Ciri utama yaitu senyawa berwujud cair atau liquid pada suhu ruang, mudah menguap atau terbang. Selanjutnya menghasilkan aroma tertentu. Kandungan minyak atsiri pada suatu bahan tanaman terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri. Beberapa di antaranya sangat termolabil atau tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Dengan metode pertama yaitu destilasi menggunakan panas untuk menguapkan minyak atsiri, lalu dikondensasi menjadi cairan. Jenis destilasi air, destilasi air uap, dan destilasi uap. Tahapan yaitu persiapan, pemanasan, pemisahan dengan suhu 90 sampai 100 derajat Celcius. Pada waktu 3-6 jam tergantung jenis tanaman. Kelebihannya, teknologi sederhana, cepat, dan efisien. Kekurangannya, senyawa sensitif panas bisa rusak. Selanjutnya, pengepresan mekanik. Biasanya untuk kulit buah seperti jeruk, lemon. Tahapannya, persiapan, pengepresan, pemisahan. Dengan suhu ruang 25-30 derajat Celcius. Dan waktu 6-12 jam tergantung tekanan dan volume bahan. Kelebihannya, senyawa tidak rusak oleh panas. Kekurangannya, ekstraksi tidak sempurna. Selanjutnya, ekstraksi dengan pelarut organik menggunakan pelarut seperti etanol atau heksana. Tahapannya, persiapan, ekstraksi, pemisahan. Pada suhu 30-40 derajat Celcius untuk pelarut yang mudah menguap. Dan waktu 2-6 jam. Kelebihannya, cepat dan tidak merusak senyawa. Dan kekurangannya, biaya tinggi, pemisahan pelarut kompleks. Selanjutnya, evaluasi. Menyerap minyak atsiri menggunakan lemak padat. Tahapan yaitu persiapan ekstraksi pemisahan pada suhu 20-30 derajat Celcius dan waktu 24-72 jam atau lebih. Kelebihannya tidak merusak senyawa sensitif, kekurangannya sangat lambat dan pemisahan sulit. Selanjutnya, maserasi lemak panas. Bahan tanaman direndam dalam lemak hangat. Tahapannya yaitu persiapan ekstraksi pemisahan dengan suhu 50-60 derajat Celcius dan waktu 12-24 jam. Kelebihannya, teknologi sederhana, dan kekurangannya, risiko degradasi senyawa karena panas. Selanjutnya, fraksinasi. Fraksinasi adalah proses pemisahan ekstrak menjadi fraksi-fraksi berdasarkan sifat kimia, seperti kepolaran. Tujuannya untuk mendapatkan fraksi aktif atau senyawa murni dari campuran. Selanjutnya, metode fraksinasi. Yang pertama, ekstraksi cair-cair menggunakan dua pelarut yang tidak saling larut, misalnya air dan etil asetat, dengan suhu 25-30 derajat Celcius dan waktu 30 menit sampai 2 jam per fraksi. Prinsipnya yaitu peningkatan polaritas senyawa terpisah sesuai kelarutannya. Contoh senyawa berdasarkan pelarut: nonpolar yaitu terpen steroid, semipolar yaitu alkaloid bebas flavonoid aglikon, dan polar yaitu alkaloid garam dan flavonoid glikosida. Selanjutnya, kromatografi. Memisahkan senyawa berdasarkan afinitas terhadap fase diam dan fase gerak dengan suhu umumnya suhu ruang 25 derajat Celcius dan waktu 15-60 menit per pilar atau kolom. Jenisnya yaitu kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, vakum liquid kromatografi, solid phase extraction, dan kelebihannya cepat efisien dalam jumlah kecil. Kekurangannya tidak bisa untuk senyawa volatil. Selanjutnya, kromatografi kertas atau kromatografi lapis tipis. Prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lain-lain. Fase diam yaitu zat padat, dan fase gerak yaitu cairan. Selanjutnya, pemurnian. Pemurnian bertujuan memperoleh senyawa murni bebas dari kontaminan, biasanya hingga kemurnian 95-100%. Metode pemurnian yang pertama, rekristalisasi, melarutkan senyawa padat dalam pelarut panas lalu didinginkan. Dengan suhu larutan dipanaskan 60-80 derajat Celcius, lalu didinginkan 5-10 derajat Celcius. Dengan waktu 1-6 jam, tergantung pendinginan dan kristalisasi. Adapun kelebihannya yaitu kristal murni tanpa pengotor, dan kekurangannya harus ada perbedaan besar dalam kelarutan. Selanjutnya, dekantasi. Memisahkan cairan dari padatan setelah mengendap. Dengan suhu
ruang, dan waktu 30 menit sampai 1 jam, tergantung waktu sedimentasi. Kelebihannya, proses dan alat sederhana, dan kekurangannya hanya untuk campuran yang tidak tercampur. Selanjutnya, sublimasi. Senyawa pada langsung berubah menjadi gas lalu dikondensasi. Pada suhu tergantung senyawa biasanya 60 sampai 180 derajat Celcius dan waktu 1 sampai 3 jam. Dan kelebihannya sangat murni, ideal untuk senyawa volatil. Kekurangannya terbatas hanya untuk senyawa dengan titik sublimasi tinggi. Selanjutnya, komputasi bahan alam. Komputasi bahan alam adalah penerapan teknologi komputer untuk membantu proses pencairan, analisis, dan prediksi aktivitas senyawa dalam alam dalam rangka penemuan obat atau identifikasi senyawa bioaktif. Selanjutnya, aplikasi komputasi dalam bahan alam. Yang pertama, database tanaman obat merupakan kumpulan data digital berisi informasi tentang tanaman obat, senyawa aktifnya, struktur kimia, serta aktivitas farmakologisnya. Selanjutnya, prediksi aktivitas biologis senyawa digunakan untuk memprediksi aktivitas senyawa berdasarkan strum. Selanjutnya, molecular docking. Molecular docking adalah metode simulasi komputer yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menghitung bagaimana suatu senyawa atau ligand berkaitan dengan target biologis, biasanya protein. Selanjutnya, mempercepat proses penemuan dan seleksi obat baru. Dengan dukungan komputasi, peneliti dapat menyaring ribuan hingga jutaan senyawa secara virtual untuk menemukan yang paling potensial. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.